Suara langkah kaki terburu-buru menggema di trotoar kota. Seorang pemuda lusuh berteriak ke arah wanita elegan yang hampir masuk ke mobil mewahnya. "Beri aku waktu 10 menit. Aku bisa membuatmu berjalan lagi," katanya dengan napas tersengal. Seluruh orang di sekitar menoleh. Siapa dia? Gila? Atau benar-benar punya keajaiban? Ajakan interaksi. Warga kota, sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kalian di tim siapa? Apakah percaya pemuda itu jujur? Atau hanya penggila perhatian di tengah kota besar? Langit sore di atas Jakarta tampak muram. Seperti enggan memudar namun tak juga ingin menetap. Awan menggantung di antara gedung-gedung tinggi, menelan cahaya senja yang seharusnya hangat menjadi keperakan. Di bawahnya, trotoar depan menara, Aderatek Tower, berkilau seperti kaca, basah oleh hujan yang baru saja reda. Orang-orang berjalan cepat, terburu-buru mengejar sisa waktu sebelum malam, seolah hidup mereka adalah serangkaian rapat yang tak pernah selesai. Di tengah keramaian itu, Selin Adara, perempuan 28 tahun, turun dari mobil hitam berkilat. Tubuhnya tegap dalam balutan blazer abu lembut dan sepatu hak rendah. Namun setiap langkahnya mengeluarkan bunyi logam halus dari alat bantu di kakinya. Gerakannya sempurna secara visual, tapi ada sesuatu yang hampa, seolah ia sedang meniru manusia berjalan, bukan benar-benar berjalan. Ia tersenyum tipis pada sopirnya, namun matanya dingin, penuh jarak. Tidak perlu menunggu, Raffi. Aku hanya sebentar. Suara Selin tegas, nyaris datar, seperti mesin yang terprogram untuk efisiensi. Sopirnya mengangguk, menatapnya dengan tatapan kasihan yang segera ia sembunyikan. Selin menatap sejenak gedung kaca di depannya, gedung miliknya sendiri. Simbol kesuksesan, kekuasaan, dan harga diri yang dibangun dari sisa-sisa luka masa lalu. Namun di balik itu, ia tahu, setiap anak tangga yang ia naiki bukan dengan kekuatan kakinya, melainkan dengan kehendak baja yang menolak menyerah pada nasib. 2 tahun lalu, kecelakaan laboratorium merenggut kemampuannya berjalan. Kini, teknologi ciptaannya sendiri membuatnya bisa berdiri lagi, tapi hanya sejauh program mengizinkan. Ia berjalan ke arah kafe kecil di seberang jalan, tempatnya biasa memesan kopi setiap sore. Di sanalah takdir menunggu, bukan dengan dentuman dramatis, melainkan dengan suara serak seorang pemuda yang hampir tak terdengar di tengah lalu lintas. "Bu, Selin." Selin menoleh cepat. Seorang pria berdiri di depan trotoar. Pakaiannya lusuh, jaketnya robek di bagian siku, rambutnya acak seperti belum mengenal sisir. Tapi matanya menyala dengan keyakinan yang aneh, seperti menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk tubuhnya. "Saya cuma butuh 10 menit, katanya. Nafasnya terengah, tapi suaranya tak goyah. 10 menit saja, dan saya bisa membuatmu berjalan lagi." Beberapa orang berhenti. Ada yang tertawa kecil, ada yang merekam dengan ponsel. Selin mengernyit. "Aku sudah berjalan," jawabnya singkat. Nada sinisnya halus namun tajam. "Tidak seperti itu," ucap pemuda itu pelan. "Aku tahu kau belum benar-benar merasakannya. Langkahmu diatur mesin, bukan dari tubuhmu. Aku bisa membuatmu berjalan, tanpa bantuan apapun." Selin menatap pemuda itu lama. Tatapannya bukan amarah, melainkan campuran antara terkejut dan waspada. Di dunia bisnis, ia sudah sering menghadapi banyak gila yang mengaku punya solusi ajaib. Tapi kalimat itu, tentang cara jalannya, terlalu tepat. Hanya sedikit orang yang tahu detail kelemahannya. "Siapa kamu?" "Namaku Raka," jawabnya cepat. "Dulu aku bekerja di salah satu proyekmu. Tapi kau mungkin tak ingat. Aku datang bukan untuk minta uang. Aku cuma ingin membuktikan satu hal, bahwa yang dulu dianggap gagal, sebenarnya bisa menyelamatkanmu." Selin menahan napas sejenak. Nama itu, Raka, terdengar samar di ingatannya. Tapi otaknya menolak mencocokkannya. Ia memalingkan wajah, berusaha menutup rasa penasaran yang mulai tumbuh. "Aku tidak punya waktu untuk sandiwara. Kalau kau butuh belas kasihan, salah alamat." Raka menggeleng, langkahnya maju satu.
Aku tidak butuh kasihan. Aku butuh 10 menit. Hanya itu. 10 menit untuk mengubah hidupmu. Udara mendadak terasa lebih berat. Hujan yang baru berhenti menetes lagi pelan di ujung atap, menambah ritme di antara keheningan aneh itu. Orang-orang di sekitar masih memperhatikan, tapi dunia seolah menyempit hanya untuk dua orang itu. Si pemuda lusuh dengan keyakinan gila, dan perempuan kuat yang tak lagi percaya pada keajaiban. Dalam hati kecilnya, Selin merasa terusik. Selama 2 tahun terakhir, ia telah membayar harga mahal untuk berdiri di depan dunia dengan kepala tegak. Tapi di malam-malam sunyi, ia tahu tubuhnya tak lagi miliknya. Ia berjalan, tapi tak pernah merasa hidup di setiap langkah. Ucapan Raka barusan seperti menyentuh luka yang paling ia sembunyikan. 10 menit, ya? Suaranya keluar perlahan, menantang. Kalau aku biarkan kau mencoba, dan ternyata semua omong kosong, apa yang kau punya untuk menjamin kata-katamu? Raka menunduk sejenak, lalu berkata lirih. Namaku, reputasiku, dan sisa hidupku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku punya keyakinan. Kalau yang menciptakan rasa sakit adalah tangan manusia, maka tangan manusia juga yang bisa memperbaikinya. Dengan izin Allah. Selin menatapnya diam-diam. Bukan karena ia percaya, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang berbicara kepadanya bukan dengan nada kasihan, melainkan dengan keyakinan bahwa dirinya masih bisa diselamatkan. Di antara suara mobil, desah angin, dan pantulan lampu kota di trotoar kaca, hatinya bergerak sedikit. Tak banyak, tapi cukup untuk membuka pintu kecil bagi kemungkinan yang nyaris ia kubur selamanya. Dan di saat itu pula, tanpa ia sadari, hidupnya baru saja berubah arah. Bukan karena keajaiban, tapi karena seseorang berani berkata dengan mata jujur, beri aku waktu 10 menit. Udara sore menurun perlahan menjadi dingin ketika kata-kata itu menggantung di antara mereka. 10 menit. Sederhana, tapi di telinga Selin, kalimat itu terdengar seperti undangan menuju kegilaan. Hujan baru saja berhenti. Namun genangan air di trotoar masih memantulkan cahaya lampu jalan. Orang-orang mulai bubar, meninggalkan keduanya di bawah langit kelabu yang menahan sisa hujan di pinggir awan. Selin menatap pemuda lusuh di depannya, masih mencoba mencari logika. Matanya menyapu dari kepala hingga kaki Raka. Jaket lusuh, sepatu kotor, tangan yang bergetar bukan karena takut, tapi karena kelelahan. Semua yang terlihat darinya tidak menjanjikan apapun kecuali kegagalan. Tapi tatapan itu mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah keyakinan di dalam dirinya lebih kuat dari rasa lapar atau dingin yang ia rasakan. 10 menit, ya? Selin akhirnya bersuara. Nada sinisnya tak bisa disembunyikan. Apa yang bisa kamu lakukan dalam waktu sesingkat itu, Raka? Aku sudah habiskan 2 tahun di ruang riset dan laboratorium tercanggih, tapi tak ada satupun yang bisa membuatku berjalan sempurna. Lalu kamu, dengan pakaian seperti itu, datang dari trotoar, dan bilang bisa mengubah semuanya. Raka mengangguk perlahan. Ya, aku tahu kedengarannya gila, tapi aku tidak meminta kepercayaanmu. Aku hanya minta kesempatan. Dan kalau aku beri kesempatan itu, lalu kau gagal. Raka menarik napas panjang, lalu tersenyum. Maka biar aku yang menanggung malu. Aku tak akan meminta apapun. Tak sepeser pun. Jawaban itu membuat Selin terdiam sejenak. Tak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu, dengan kesederhanaan yang tanpa takut. Biasanya orang datang padanya dengan proposal tebal, kata-kata manis, dan ambisi tersembunyi. Tapi pemuda ini hanya membawa keyakinan kosong, dan entah kenapa, di balik kebodohannya, ada sesuatu yang terasa jujur. Ia menatap jam tangannya. Baiklah, ucapnya akhirnya. Nada dingin tapi terukur. 10 menit. Aku beri kesempatanmu. Tapi bukan di jalan seperti ini. Aku tidak mau jadi bahan tontonan. Raka menunduk hormat. Terima kasih. Cukup 10 menit di mana saja kau mau. Selin melangkah ke arah kafe yang sempat ingin ia tuju sebelumnya. Suara tumit logam dari alat bantu di kakinya terdengar jelas di antara denting hujan yang menetes dari atap.
Raka mengikutinya beberapa langkah di belakang. Kafe itu tidak besar, tapi cukup tenang. Dindingnya dari bata ekspos, dengan aroma kopi dan kayu manis yang samar. Selin duduk di kursi dekat jendela, sementara Raka berdiri canggung di depannya. Baik, sekarang katakan, ucap Selin dingin. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan padaku? Kau bukan dokter, bukan insinyur berlisensi. Jadi apa? Raka meletakkan tas kecilnya di meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda logam kecil seukuran telapak tangan, seperti potongan chip dengan kabel halus menjuntai. Permukaannya berwarna keperakan dengan cahaya biru redup di tengah. Aku tidak akan menyakitimu, ujarnya tenang. Ini alat yang aku kembangkan. Prinsipnya sederhana, bukan memperbaiki mesin di kakimu, tapi mengaktifkan sinyal saraf yang tertidur di tubuhmu sendiri. Semua manusia punya sistem pemulihan alami, hanya saja terkadang ia terkunci oleh trauma. Selin mengerutkan kening. Kedengarannya seperti omong kosong spiritual. Raka tersenyum kecil. Bukan spiritual, tapi juga bukan semata sains. Ada garis tipis di antara keduanya, tempat di mana keyakinan dan logika bertemu. Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi izinkan aku menunjukkan. Ia mengeluarkan kabel tipis dari alat itu, menatap Selin seolah meminta izin. Aku hanya akan menempelkan ini di sisi penyangga logam di kakimu. Tidak ada arus tinggi, tidak ada bahaya. Aku hanya perlu 10 menit. Selin menatap alat itu lama. Di satu sisi, ia ingin menertawakan pemuda ini. Bagaimana bisa seseorang datang dari jalanan dan mengaku punya teknologi yang tak pernah ditemukan perusahaan besar manapun. Tapi di sisi lain, rasa ingin tahunya, yang dulu membuatnya menjadi CEO termuda di perusahaannya, mulai menyala kembali. Ia tahu risiko mempercayai orang asing, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang sulit diabaikan. Lakukan, katanya akhirnya. Tapi kalau kau berbohong, 10 menit itu akan jadi 10 menit terakhir kau injak wilayah ini. Raka mengangguk. Cukup adil. Ia mulai bekerja dengan hati-hati. Gerakannya cepat tapi lembut. Seperti seseorang yang sudah terbiasa memperbaiki hal-hal kecil dengan cinta. Suara klik lembut terdengar ketika alat itu menempel pada penyangga logam kaki Selin. Lalu lampu biru di alat itu mulai berdenyut perlahan. Seperti napas seseorang yang baru terbangun. Selin mengamati diam-diam, tanpa tahu apa yang harus dirasakannya. Ada hawa hangat yang merayap di sepanjang betisnya, halus seperti aliran darah yang pelan kembali mencari jalan. Ia menahan napas. Sensasi itu asing tapi tidak menyakitkan. Justru terasa seperti sesuatu yang lama dirindukan tubuhnya. Detik demi detik berlalu. 5 menit. 6. Raka tetap diam. Matanya fokus. Bibirnya bergerak seolah berdoa tanpa suara. Dalam hati ia bergumam, memohon pada Allah agar keajaiban kecil ini benar-benar terjadi, bukan untuk kebanggaannya, tapi agar perempuan itu tahu bahwa harapan belum mati. Menit ke-8. Selin mulai merasakan sesuatu yang tak mungkin ia percaya. Ujung jarinya, yang selama 2 tahun hanya menjadi benda mati, seolah merespons. Ia bisa merasakan tekanan lembut dari lantai di bawah kakinya. Nap. Suaranya bergetar, tak mampu melanjutkan. Raka menatapnya. Wajahnya tenang tapi mata memancarkan harapan. Jangan melawan sensasinya. Biarkan tubuhmu mengingat sendiri. Menit ke-9. Suara hujan di luar berubah jadi gema samar di telinganya. Waktu seperti berhenti. Selin menatap kakinya sendiri dengan mata tak percaya. Ia melihat betisnya sedikit bergerak. Tak seirama dengan alat bantu, tapi dari ototnya sendiri. Bagaimana bisa? Gumamnya lirih. Detik ke-10 datang. Lampu biru di alat itu padam pelan. Keheningan merayap di antara mereka. Raka mundur selangkah, melepaskan kabel itu perlahan, lalu menatap Selin tanpa berkata apa-apa. Selin menatapnya balik. Ia masih setengah percaya, setengah takut. Tidak, ia belum bisa berjalan sepenuhnya. Tapi sesuatu di dalam tubuhnya sudah berubah. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar saraf yang aktif kembali. Ada harapan kecil, nyaris tak terlihat,
yang mulai berdenyut di dadanya. Dan entah kenapa, meski ia benci mengakuinya, sore itu ia tahu, 10 menit itu tidak akan pernah ia lupakan. Suara detik jam di dinding kafe terdengar terlalu keras setelah semua itu terjadi. Selin duduk terpaku di kursinya, menatap kakinya sendiri seperti baru melihat bagian tubuh yang asing. Ujung jarinya masih bergetar halus, seolah mencoba menegaskan bahwa apa yang ia rasakan barusan bukan hayalan. Hangatnya belum hilang. Rasa halus itu masih menjalar dari ujung kaki ke tulang betis. Sesuatu yang 2 tahun terakhir ia yakini sudah mati. Hening. Hanya terdengar napas mereka berdua. Raka menunduk. Keringat di pelipisnya jatuh perlahan. Ia menatap tangan sendiri yang sedikit gemetar. Mungkin karena tegang. Mungkin karena takut reaksinya akan berubah jadi marah. Tapi tak ada kemarahan di wajah Selin. Yang ada justru keterkejutan yang begitu nyata. Bagaimana kamu melakukannya? Suaranya keluar nyaris seperti bisikan. Aku tahu sensasi listrik dari alat bantu. Tapi ini, bukan itu. Ini bukan dari mesin. Raka mengusap tangannya ke wajah, menenangkan diri sebelum menjawab. Aku tidak melakukan apa-apa yang ajaib. Aku hanya mengingatkan tubuhmu bagaimana rasanya hidup. Jangan berfilosofi. Potong Selin cepat. Aku ingin penjelasan nyata. Raka menatapnya lekat. Baik. Dulu, waktu aku masih bekerja di bawah proyek biomekanikmu, aku menemukan bahwa sistem saraf yang lumpuh bukan sepenuhnya mati. Mereka seperti pintu yang tertutup rapat, tapi masih punya aliran energi di baliknya. Aku hanya mencari cara untuk mengetuknya. Dan alat tadi, hanya kuncinya. Selin diam. Ia mengingat kata-katanya sendiri di rapat 2 tahun lalu. Konsep ini tak realistis. Sistem saraf yang rusak tidak bisa dibangkitkan hanya dengan stimulasi ringan. Kita butuh pendekatan farmakologis, bukan spekulasi energi biologis. Ia sendiri yang menutup proyek itu. Ia sendiri yang menganggap ide semacam itu tidak masuk akal. Dan sekarang, seorang pemuda yang ia pecat dari proyek itu berdiri di depannya, membuktikan bahwa ia mungkin salah. Ia bersandar di kursi, menarik napas dalam-dalam. Kau tahu apa akibat dari semua ini kalau ternyata cuma efek sementara? Aku bisa kehilangan stabilitas sistem kakiku. Kalau mesin penopangku error karena alatmu, aku bisa kembali lumpuh total. Raka mengangguk. Aku tahu. Tapi aku tidak pernah berniat mencelakanmu. Aku cuma ingin kau percaya bahwa masih ada sesuatu di dalam dirimu yang belum mati. Nada suaranya jujur. Tapi kalimat itu seperti menyentuh sisi paling rapuh dalam diri Selin. 2 tahun terakhir, ia hidup di bawah bayangan kekuatan dan kesempurnaan. Dunia melihatnya sebagai sosok kuat, tapi di dalam, ia tahu semua itu hanya dinding baja yang menahan kesepian. Ia tidak punya waktu untuk percaya pada keajaiban. Ia hanya percaya pada logika dan kerja keras. 2 hal yang tak pernah menghiburnya di malam-malam penuh rasa kehilangan. Selin menatap keluar jendela. Hujan kembali turun, tipis tapi merata, memburamkan cahaya kota. Setetes air mengalir di kaca jendela, jatuh perlahan seperti jarum waktu yang meneteskan kenangan. Ia berbisik tanpa sadar. 2 tahun aku bahkan lupa bagaimana rasanya punya harapan. Raka mengangkat wajah, menatapnya. Harapan itu tidak pernah hilang. Selin. Kadang ia hanya tertimbun rasa takut. Selin menatapnya cepat. Kali ini dengan mata berkilat. Kau bicara seolah tahu semua tentangku. Tidak, jawab Raka pelan. Tapi aku tahu rasanya kehilangan arah. Kehilangan kepercayaan pada hidup. Dan aku tahu betapa besar artinya ketika ada sesuatu yang membuatmu merasa bisa mulai lagi, walau hanya 1 langkah. Kata-kata itu menembus dinding dingin yang selama ini Selin bangun di sekeliling hatinya. Ia tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam suara pemuda itu yang menggetarkan. Tidak seperti motivator, tidak seperti bawahan yang ingin memuji. Lebih seperti seseorang yang berbicara dari luka yang sama. Kenapa kamu begitu yakin padaku? Selin akhirnya bertanya. Suaranya nyaris lirih. Kau bahkan tidak mengenalku secara pribadi. Raka tersenyum tipis. Karena kau dulu pernah jadi alasan aku terus percaya pada apa yang aku buat.
Waktu proyek itu hampir dibubarkan, aku masih ingat kau berkata, teknologi tanpa empati hanyalah mesin dingin. Kata-kata itu aku simpan. Karena waktu semua orang tertawa pada ideku, hanya kalimat itu yang membuatku terus berjuang. Selin menatapnya diam-diam. Ia berusaha mengingat, tapi ingatannya kabur oleh ribuan rapat dan keputusan bisnis yang ia ambil. Ia tak pernah menyadari kata-kata yang diucapkan sekilas bisa menjadi penggerak hidup seseorang. Namun sebelum ia sempat menanggapinya, seorang pelayan datang, menaruh secangkir kopi panas di meja. Asapnya mengepul lembut, memecah suasana tegang di antara mereka. Raka menunduk sopan, lalu melangkah mundur. Aku sudah selesai. Efeknya mungkin hanya sementara, tapi aku ingin kau tahu bahwa tubuhmu masih mendengarkanmu. Aku tidak butuh imbalan. Aku hanya ingin kau ingat rasanya berjalan dengan keyakinan, bukan dengan mesin. Selin menatapnya, mencoba menemukan kebohongan di wajah itu, tapi tidak ada. Ia melihat kejujuran yang begitu polos, hampir menyakitkan. Dunia bisnis mengajarinya bahwa semua orang punya tujuan tersembunyi, tapi Raka tampak berbeda. Namun Selin bukan tipe yang mudah percaya. Ia masih berpegang pada logika. Aku akan memastikan alatmu tidak mengacaukan sistemku. Kalau kau menipuku, aku bisa pastikan hidupmu tidak akan mudah di kota ini. Raka menatapnya, tapi kali ini tidak dengan ketakutan, melainkan dengan tenang. Aku tidak butuh hidup yang mudah, Selin. Aku cuma butuh 10 menit tadi untuk membuatmu tahu bahwa mukjizat kadang muncul lewat tangan manusia. Dengan izin Allah. Selin terdiam. Kata itu, Allah, meluncur lembut dari bibirnya, seperti sesuatu yang lama tak ia dengar. Ia bukan perempuan yang religius, tapi ada kehangatan aneh yang muncul di dadanya saat mendengarnya diucapkan dengan tulus, bukan sebagai dogma. Hujan di luar makin deras, dan ia menatap kakinya lagi. Ujung jarinya masih bisa bergerak, sedikit tapi nyata. Ia menggerakkannya pelan, takut sensasi itu hilang. Namun ia tahu, meski kecil, sesuatu telah berubah, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Apakah itu mukjizat? Atau hanya ilusi dari seorang pemuda miskin yang terlalu percaya pada harapan? Selin tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia ingin tahu jawabannya. Langit sore di atas Jakarta tampak muram, seperti enggan memudar namun tak juga ingin menetap. Awan menggantung di antara gedung-gedung tinggi, menelan cahaya senja yang seharusnya hangat menjadi keperakan. Di bawahnya, trotoar depan menara, Aderatek Tower, berkilau seperti kaca, basah oleh hujan yang baru saja reda. Orang-orang berjalan cepat, terburu-buru mengejar sisa waktu sebelum malam, seolah hidup mereka adalah serangkaian rapat yang tak pernah selesai. Di tengah keramaian itu, Selin Adara, perempuan 28 tahun, turun dari mobil hitam berkilat. Tubuhnya tegap dalam balutan blazer abu lembut dan sepatu hak rendah. Namun setiap langkahnya mengeluarkan bunyi logam halus dari alat bantu di kakinya. Gerakannya sempurna secara visual, tapi ada sesuatu yang hampa, seolah ia sedang meniru manusia berjalan, bukan benar-benar berjalan. Ia tersenyum tipis pada sopirnya, namun matanya dingin, penuh jarak. Tidak perlu menunggu, Raffi. Aku hanya sebentar. Suara Selin tegas, nyaris datar, seperti mesin yang terprogram untuk efisiensi. Sopirnya mengangguk, menatapnya dengan tatapan kasihan yang segera ia sembunyikan. Selin menatap sejenak gedung kaca di depannya, gedung miliknya sendiri. Simbol kesuksesan, kekuasaan, dan harga diri yang dibangun dari sisa-sisa luka masa lalu. Namun di balik itu, ia tahu, setiap anak tangga yang ia naiki bukan dengan kekuatan kakinya, melainkan dengan kehendak baja yang menolak menyerah pada nasib. 2 tahun lalu, kecelakaan laboratorium merenggut kemampuannya berjalan. Kini, teknologi ciptaannya sendiri membuatnya bisa berdiri lagi, tapi hanya sejauh program mengizinkan. Ia berjalan ke arah kafe kecil di seberang jalan, tempatnya biasa memesan kopi setiap sore. Di sanalah takdir menunggu, bukan dengan dentuman dramatis, melainkan dengan suara serak seorang pemuda yang hampir tak terdengar di tengah lalu lintas. Bu, Selin.
Selin menoleh cepat. Seorang pria berdiri di depan trotoar. Pakaiannya lusuh, jaketnya robek di bagian siku, rambutnya acak seperti belum mengenal sisir. Tapi matanya menyala dengan keyakinan yang aneh, seperti menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk tubuhnya. Saya cuma butuh 10 menit, katanya. Nafasnya terengah, tapi suaranya tak goyah. 10 menit saja, dan saya bisa membuatmu berjalan lagi. Beberapa orang berhenti. Ada yang tertawa kecil, ada yang merekam dengan ponsel. Selin mengernyit. Aku sudah berjalan, jawabnya singkat. Nada sinisnya halus namun tajam. Tidak seperti itu, ucap pemuda itu pelan. Aku tahu kau belum benar-benar merasakannya. Langkahmu diatur mesin, bukan dari tubuhmu. Aku bisa membuatmu berjalan, tanpa bantuan apapun. Selin menatap pemuda itu lama. Tatapannya bukan amarah, melainkan campuran antara terkejut dan waspada. Di dunia bisnis, ia sudah sering menghadapi banyak gila yang mengaku punya solusi ajaib. Tapi kalimat itu, tentang cara jalannya, terlalu tepat. Hanya sedikit orang yang tahu detail kelemahannya. Siapa kamu? Namaku Raka. Jawabnya cepat. Dulu aku bekerja di salah satu proyekmu. Tapi kau mungkin tak ingat. Aku datang bukan untuk minta uang. Aku cuma ingin membuktikan satu hal, bahwa yang dulu dianggap gagal, sebenarnya bisa menyelamatkanmu. Selin menahan napas sejenak. Nama itu, Raka, terdengar samar di ingatannya. Tapi otaknya menolak mencocokkannya. Ia memalingkan wajah, berusaha menutup rasa penasaran yang mulai tumbuh. Aku tidak punya waktu untuk sandiwara. Kalau kau butuh belas kasihan, salah alamat. Raka menggeleng, langkahnya maju satu. Aku tidak butuh kasihan. Aku butuh 10 menit. Hanya itu. 10 menit untuk mengubah hidupmu. Udara mendadak terasa lebih berat. Hujan yang baru berhenti menetes lagi pelan di ujung atap, menambah ritme di antara keheningan aneh itu. Orang-orang di sekitar masih memperhatikan, tapi dunia seolah menyempit hanya untuk dua orang itu. Si pemuda lusuh dengan keyakinan gila, dan perempuan kuat yang tak lagi percaya pada keajaiban. Dalam hati kecilnya, Selin merasa terusik. Selama 2 tahun terakhir, ia telah membayar harga mahal untuk berdiri di depan dunia dengan kepala tegak. Tapi di malam-malam sunyi, ia tahu tubuhnya tak lagi miliknya. Ia berjalan, tapi tak pernah merasa hidup di setiap langkah. Ucapan Raka barusan seperti menyentuh luka yang paling ia sembunyikan. 10 menit, ya? Suaranya keluar perlahan, menantang. Kalau aku biarkan kau mencoba, dan ternyata semua omong kosong, apa yang kau punya untuk menjamin kata-katamu? Raka menunduk sejenak, lalu berkata lirih. Namaku, reputasiku, dan sisa hidupku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku punya keyakinan. Kalau yang menciptakan rasa sakit adalah tangan manusia, maka tangan manusia juga yang bisa memperbaikinya. Dengan izin Allah. Selin menatapnya diam-diam. Bukan karena ia percaya, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang berbicara kepadanya bukan dengan nada kasihan, melainkan dengan keyakinan bahwa dirinya masih bisa diselamatkan. Di antara suara mobil, desah angin, dan pantulan lampu kota di trotoar kaca, hatinya bergerak sedikit. Tak banyak, tapi cukup untuk membuka pintu kecil bagi kemungkinan yang nyaris ia kubur selamanya. Dan di saat itu pula, tanpa ia sadari, hidupnya baru saja berubah arah. Bukan karena keajaiban, tapi karena seseorang berani berkata dengan mata jujur, beri aku waktu 10 menit. Pagi datang dengan cahaya yang keperakan, menyelinap lembut melalui tirai besar ruang kerja Selin. Namun bagi wanita itu, waktu tak lagi berarti terang atau gelap. Pikirannya masih terikat pada bayangan semalam. Wajah Raka di rekaman video lama, suara yang sama, janji yang sama, dan kesalahan yang mungkin tak bisa ditebus dengan permintaan maaf sederhana. Ia duduk di kursinya, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Jemarinya mengetuk sisi cangkir pelan. Ritmenya tak beraturan seperti isi hatinya. Semalaman ia tidak tidur. Semua data, catatan, hingga laporan proyek lama sudah ia baca berulang-ulang. Tak ada lagi keraguan.
Raka bukan pencuri. Ia hanya seseorang yang terlalu percaya pada kebenaran yang dunia bisnis anggap gila. Dalam dadanya, muncul sesuatu yang asing, penyesalan. Sebuah perasaan yang selama bertahun-tahun ia tolak untuk diakui. Ia selalu percaya bahwa menjadi pemimpin berarti tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi kali ini, masa lalu memaksanya menatap, memintanya bertanggung jawab pada sesuatu yang lebih besar dari reputasi dan jabatan. Pagi itu, tanpa banyak bicara, Selin mengambil mantel dan kunci mobil. Sekretarisnya sempat mencoba menghentikan, tapi ia hanya berkata singkat, "Aku punya urusan pribadi yang harus kuselesaikan." Jalanan Jakarta masih sibuk meski hari baru saja dimulai. Namun baginya, semua suara itu menghilang. Hanya ada satu tujuan di pikirannya, menemukan Raka. Ia menuju sebuah kawasan kecil di pinggir kota, tempat yang dulunya menjadi area pemukiman pekerja teknik. Melalui sistem pencarian internal perusahaan, ia menemukan alamat terakhir Raka sebelum statusnya dihapus dari data karyawan. Rumah itu sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan halaman kecilnya dipenuhi tanaman liar. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang anehnya terasa tenang. Selin berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar. Pintu terbuka, menampilkan sosok yang sama, pemuda yang 2 hari lalu menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Raka tampak terkejut, tapi tidak panik. "Bu Selin." Suaranya serak tapi lembut. "Bagaimana Anda tahu alamat saya?" Selin menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku punya akses ke semua catatan. Ingat?" Ucapnya datar. Meski dalam hatinya ia merasa bersalah. "Aku datang bukan sebagai CEO. Aku datang untuk bertanya dan mendengar." Raka terdiam, lalu mempersilakan masuk. Ruangan kecil itu berantakan tapi hangat. Di meja kerjanya, ada banyak sketsa alat dan serpihan logam. Di dinding, tergantung foto-foto lama, diagram saraf manusia, potongan rangka mekanik, dan, yang membuat Selin terhenti, potret dirinya di sebuah majalah bisnis dengan judul "Wanita di Balik Revolusi Teknologi Kemanusiaan." Ia menatap foto itu dengan pandangan berat. "Kau simpan ini?" Raka tersenyum kecil. "Aku tidak menyembahmu, kalau itu yang kau pikirkan. Tapi waktu dunia menganggap ideku bodoh, wajahmu di majalah itu mengingatkanku bahwa di tempat ini, seseorang pernah percaya bahwa teknologi bisa menyelamatkan manusia. Aku hanya berusaha meneruskan keyakinan itu." Selin menarik napas dalam. Ada luka di dadanya mendengar kata-kata itu, karena yang ia lakukan justru sebaliknya, memutus keyakinan itu dengan selembar surat pemecatan. "Raka," ucapnya pelan, "aku melihat rekaman lama proyek Serena. Aku tahu sekarang kau tidak mencuri data. Kau mencoba menyelamatkan penelitian itu, dan aku menuduhmu tanpa pernah mendengar penjelasanmu." Raka menatap lantai. Tangannya mengepal tapi wajahnya tetap tenang. "Aku sudah tidak menyalahkanmu, Bu. Dunia ini tidak punya waktu untuk mendengar orang kecil seperti aku. Tapi aku tahu, kalau aku terus mencoba, suatu saat aku bisa membuktikan bahwa niat baik tak selalu kalah dari keputusan besar." Keheningan menggantung di antara mereka. Selin menatap meja kerja itu, melihat alat-alat sederhana, solder, dan kabel yang terurai. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada pendanaan besar, tapi semuanya menyimpan ketekunan dan cinta yang tulus. Ia bisa merasakannya dari cara setiap benda diatur, dari noda bekas kerja yang menempel di tangan Raka. "Kenapa kau masih mau menolongku setelah semua yang terjadi?" tanya Selin tiba-tiba. "Setelah aku menghancurkan kariermu." Raka tersenyum samar, menatapnya lurus. "Karena waktu aku tahu kau lumpuh, aku merasa itu salahku juga. Hari kecelakaan itu, aku yang terakhir memeriksa sistem kelistrikan laboratorium. Aku tahu ada anomali kecil di sirkuit, tapi aku pikir itu sepele. Aku biarkan, dan beberapa jam kemudian ledakan itu terjadi. Sejak hari itu aku tidak bisa tidur tenang. Aku ingin memperbaiki yang sudah rusak, bukan karena aku butuh maafmu,
Tapi karena aku butuh berdamai dengan diriku sendiri. Suara Raka bergetar di akhir kalimatnya. Selin menunduk, merasakan sesuatu yang mengoyak di dalam dadanya. Selama ini ia menyalahkan dunia, keadaan, dan bahkan Allah atas takdirnya. Tapi ternyata ada seseorang di luar sana yang memikul rasa bersalah atas hal yang sama, dengan beban yang jauh lebih sunyi. Selin menatapnya. Matanya mulai basah. Raka, aku tidak tahu harus bilang apa. Raka menggeleng cepat. Tidak perlu bilang apa-apa. Aku hanya ingin kau tahu, semua yang kulakukan bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi masa depan yang baru. Kalau alatku berhasil membuatmu merasakan sedikit kehidupan di kakimu lagi, itu sudah cukup. Selin berjalan mendekat, menatapnya tanpa topeng, tanpa jarak antara bos dan mantan bawahan. Aku salah menilaimu, katanya lirih. Aku pikir dunia hanya bergerak dengan logika dan hasil. Tapi mungkin aku lupa bahwa yang membuat semua ini berarti adalah hati di baliknya. Raka tersenyum, menunduk pelan. Tidak apa-apa, Bu. Kadang yang punya cahaya paling terang justru lupa kalau dulu mereka juga pernah berjalan dalam gelap. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Selin merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh. Keangkuhan, gengsi, dan dinginnya dinding yang selama ini ia bangun. Untuk pertama kalinya, ia menatap Raka bukan sebagai teknisi gagal, tapi sebagai manusia yang menyembuhkan luka orang lain dengan keyakinan. Di luar, hujan turun lagi. Suaranya mengetuk genting seperti irama masa lalu yang perlahan berubah jadi penebusan. Selin menatap jendela yang basah, lalu berkata pelan, "Kalau memang masih ada bagian dari proyekmu yang belum selesai, aku ingin membantumu. Tapi kali ini, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seseorang yang berutang harapan." Raka menatapnya. Mata yang lelah itu kini berpendar hangat. "Kalau begitu," katanya tenang, "mungkin inilah saatnya aku berhenti menanggung kesalahan sendirian." Hening lagi. Tapi kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan yang menenangkan, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat untuk memaafkan diri masing-masing. Dan di antara hujan, udara terasa lebih ringan, seolah dunia pun ikut menarik napas lega. Langit sore itu berwarna abu lembut, seperti sedang menahan hujan yang tak jadi turun. Di halaman belakang rumah kecil milik Raka, udara dipenuhi aroma logam, listrik, dan debu yang lama tak tersentuh angin. Beberapa meja kerja dipenuhi kabel, komponen kecil, dan serpihan besi yang berkilau tertimpa cahaya mentari terakhir. Di tengah kekacauan itu, berdirilah dua sosok, Selin dan Raka, dua manusia dari dunia yang bertolak belakang, kini bekerja berdampingan untuk satu tujuan yang sama. Sudah seminggu berlalu sejak pengakuan di rumah itu. Sejak hari itu, Selin tak lagi datang dengan mobil hitam dan pengawal. Ia datang dengan kemeja sederhana dan laptop pribadi, meninggalkan identitas CEO-nya di luar pintu. Ada sesuatu yang berubah dalam caranya berbicara, dalam caranya memandang Raka. Tak lagi ada jarak kekuasaan. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang mencoba menebus waktu. Kalau aku tidak salah, sinyal saraf ini gagal tersambung karena fluktuasi di jalur sekunder. Ucap Selin sambil menatap layar kecil di mejanya. Raka menunduk memeriksa papan sirkuit. Benar. Tapi bukan berarti rusak. Cuma perlu jembatan pengalihan yang bisa menstabilkan impuls. Seperti jantung buatan. Tidak, jawab Raka sambil tersenyum. Lebih seperti hati kedua, yang menyeimbangkan ritme antara logika dan keberanian. Selin menatapnya lama. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Ia tahu maksud Raka bukan sekadar soal rangkaian listrik, tapi juga tentang hidupnya sendiri. Ia sudah terlalu lama hidup dengan logika, menolak perasaan, menolak empati, menolak kesempatan kedua. Kini, di depan seorang pemuda yang dulu ia pecat, ia belajar lagi bagaimana rasanya mempercayai sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan data. Hari berganti hari, kerjasama itu mulai menghasilkan hasil kecil. Prototipe baru terbentuk, dengan chip transparan yang memancarkan cahaya lembut saat disentuh. Setiap kali alat itu berfungsi dengan baik, Selin bisa melihat sorot mata Raka yang seperti anak kecil menemukan kembali impian yang sempat hilang.
Tapi setiap kali alat gagal, Celinelah yang menenangkannya, berkata dengan sabar, "Kita sudah lebih dekat dari sebelumnya." Namun di balik ketenangan itu, badai mulai terbentuk dari arah lain. Media bisnis mulai mencium kabar. Seorang CEO besar terlihat bekerja dengan mantan karyawan yang dulu dipecat karena skandal pencurian. Foto-foto mereka tersebar di forum internal. Judul-judul berita mulai bermunculan. Celine Adara diduga lakukan kerjasama gelap dengan mantan pegawai bermasalah. Pihak direksi memanggilnya untuk klarifikasi. Pertemuan itu dingin dan penuh tekanan. Ruang rapat dipenuhi pria-pria berjas gelap dengan wajah kaku. "Celine," ujar salah satu direktur utama, "kami menghargai kontribusimu. Tapi tindakanmu ini menciptakan risiko reputasi besar bagi perusahaan. Mengapa bekerja sama dengan seseorang yang pernah menodai nama kita?" Celine menatap mereka tenang. "Karena aku yakin dia tidak bersalah." "Tidak bersalah?" Suara lain meninggi. "Bukti sudah jelas 2 tahun lalu." "Bukti yang dibuat oleh sistem yang aku sendiri bangun," jawab Celine. "Dan sistem bisa salah." Suasana ruangan menjadi tegang. Seseorang menatapnya sinis. "Jadi, kau rela mempertaruhkan posisimu untuk membela orang seperti itu?" Celine tersenyum tipis. "Bukan membela, memperbaiki. Dunia ini terlalu sering menghukum orang yang mencoba dengan niat baik, hanya karena mereka gagal sekali." Tidak ada yang berani menjawab setelah itu. Tapi Celine tahu, sejak hari itu ia telah membuat garis baru. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Namun hatinya berat. Ia tahu waktunya di puncak mungkin sudah tidak lama. Malamnya, ia menemui Raka di bengkel kecil itu. Wajahnya letih, tapi matanya masih menyala. "Kau dipecat?" tanya Raka tanpa basa-basi. "Belum," jawab Celine. "Tapi mungkin sebentar lagi." Raka menatapnya. Raut wajahnya campuran antara kagum dan khawatir. "Kenapa kau lakukan ini?" "Aku tidak ingin kau kehilangan semuanya karena aku." Celine menarik napas dalam. "Kau tidak mengerti. Aku sudah kehilangan semuanya sejak 2 tahun lalu. Kepercayaan, rasa hidup, bahkan diriku sendiri. Jadi kalau harus kehilangan jabatan untuk menemukan kembali sesuatu yang benar, itu bukan kerugian." Raka terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan lembut di dadanya. Ia ingin menjawab, tapi tidak bisa. Hanya menatap wanita itu yang kini duduk di depannya, memeriksa alat yang mereka buat bersama. "Kalau begitu," katanya akhirnya, "biar aku yang lanjutkan malam ini. Kau istirahat." Celine menggeleng. "Tidak. Kita sudah mulai ini bersama. Kita selesaikan bersama." Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Ruangan itu hanya diterangi lampu meja. Celine bekerja dengan konsentrasi penuh, sementara Raka menatapnya dari samping. Ia melihat bukan hanya ketegasan seorang pemimpin, tapi juga ketulusan seseorang yang berjuang tanpa pamrih. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, rasa yang membuat dada berdebar aneh setiap kali pandangan mereka bertemu tanpa sengaja. Di luar, hujan turun perlahan. Raka meletakkan obengnya, lalu berkata pelan, "Dulu aku percaya kalau teknologi bisa menyelamatkan dunia. Tapi sekarang aku pikir, mungkin yang benar-benar menyelamatkan dunia adalah orang-orang yang mau percaya pada harapan." Celine menoleh. Tatapannya melembut. "Dan harapan itu, kamu temukan di mana?" "Di sini," jawab Raka singkat. Matanya menatap lurus ke arahnya. "Di dalam dirimu." Hening. Hanya suara hujan di atap dan detak pelan alat di meja kerja yang memecah keheningan. Celine memalingkan wajah, tapi rona di pipinya tak bisa ia sembunyikan. Sesaat, semua masalah di luar terasa hilang. Tak ada jabatan, tak ada berita, hanya 2 manusia yang sedang belajar mempercayai kembali kehidupan. Namun sebelum malam berakhir, Celine berkata lirih, "Raka, kalau suatu hari dunia menentang kita, aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak menyesal telah mempercayaimu." Raka menatapnya lama, lalu tersenyum dengan mata berkaca. "Dan aku tidak menyesal menghabiskan hidupku untuk membuatmu bisa berjalan lagi." Kata-kata itu menggantung di udara,
menyatu dengan suara hujan, menjadi doa yang tak terucap. Dan di tengah kesunyian bengkel itu, di antara percikan listrik kecil dan aroma logam yang hangus, mereka berdua tahu, ini bukan sekadar proyek teknologi. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Allah, agar dua jiwa yang pernah hancur bisa saling menyembuhkan. Subuh datang dengan udara lembab yang menggantung di antara gedung-gedung kota. Di laboratorium kecil milik Raka, lampu-lampu neon masih menyala sejak malam sebelumnya. Tak ada istirahat, tak ada jeda. Hanya suara alat, bunyi klik dari logam, dan detik jam yang berjalan seperti penanda waktu yang menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Selin duduk di meja kerja, menatap alat prototipe terakhir mereka, versi paling sempurna dari semua percobaan sebelumnya. Sebuah modul tipis transparan dengan lapisan logam halus di dalamnya, seperti jantung kecil yang berdenyut. Cahaya birunya bergetar lembut, seolah hidup. Di sekelilingnya, kabel dan chip berserakan seperti saksi dari perjalanan panjang penuh kegagalan, air mata, dan keyakinan. Ini versi terakhir, kata Raka dengan suara serak. Setelah ini, tak akan ada versi lain. Kalau ini tidak berhasil, aku akan berhenti memaksakan semuanya. Selin menatapnya lama. Wajah Raka terlihat sangat lelah, tapi di balik matanya, ada cahaya tekad yang bahkan malam pun tak mampu padamkan. Kau yakin alat ini cukup stabil? Secara teori, ya, jawab Raka sambil menghela napas. Tapi teori tidak pernah tahu seberapa besar hati manusia ingin sembuh. Kalimat itu membuat Selin menunduk, mencoba menyembunyikan getaran di dadanya. Ia tahu, bagi Raka, ini bukan sekadar eksperimen, ini penebusan. Dan baginya sendiri, ini lebih dari sekadar keajaiban teknologi, ini ujian kepercayaan. Beberapa jam sebelumnya, Selin mendapat pesan dari Dewan Direksi, ia akan dicopot dari jabatan CEO dalam waktu seminggu. Tak ada ruang untuk negosiasi. Media sudah menggila. Tapi anehnya, Selin tidak merasa marah. Ia hanya merasa damai. Mungkin karena untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa hidupnya bukan tentang mempertahankan posisi, tapi tentang memperjuangkan sesuatu yang benar. Berapa lama prosesnya kali ini? Tanyanya. 10 menit. Jawab Raka pelan. Hanya 10 menit. Tapi kali ini, 10 menit itu bisa mengubah segalanya. Hening mengisi ruangan. Mereka saling berpandangan. Udara seolah menahan napas. Selin perlahan berdiri, melepas penyangga logam dari kakinya dengan tangan gemetar. Alat itu sudah menjadi bagian tubuhnya selama 2 tahun. Saat dilepas, ia merasa seolah kehilangan pelindung, tapi juga merasakan kebebasan yang aneh. Raka menatapnya dengan khawatir, namun tidak mencegah. Ia tahu, keputusan itu sudah bulat. Siap? Tanyanya lirih. Selin mengangguk. Aku siap. Raka menempelkan modul transparan itu di sisi belakang kaki Selin. Suara lembut dari mesin terdengar, diikuti denyut biru yang perlahan merambat naik, membentuk pola di sepanjang saraf buatan yang tertanam di tubuhnya. Cahaya itu bergetar, hidup, seolah menyapa tubuh yang sudah lama tertidur. Waktu mulai berjalan. 1 menit pertama, Selin hanya merasakan panas ringan di betis. 2 menit, getarannya naik hingga paha, seperti aliran listrik lembut yang membangunkan saraf-sarafnya. 5 menit. Napasnya mulai berat. Raka menatap monitor. Wajahnya tegang. Tekanan sistemmu meningkat. Katanya cepat. Kalau kau tak sanggup. Aku sanggup, potong Selin. Suaranya pelan tapi tegas. Jangan hentikan. Menit ke-6. Selin mulai menggenggam sisi meja kuat-kuat. Sensasi di kakinya makin kuat. Bukan lagi hanya hangat, tapi berdenyut seperti detak jantung. Air mata menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah itu karena rasa sakit atau harapan. Raka berdiri di sampingnya, satu tangan di alat kontrol, satu lagi menahan bahu Selin agar tak kehilangan keseimbangan. 3 menit lagi, katanya. Tubuhmu sedang melawan sistem lama. Biarkan saja. Menit ke-8. Cahaya biru di alat semakin terang, hampir menyilaukan. Selin terisak pelan,
menatap kakinya yang kini bergerak samar. Ujung jarinya bergetar, betisnya menegang. Ia berdiri, pelan, tapi nyata. Langkah pertamanya tidak sempurna, tapi bukan karena mesin. Itu dari dirinya sendiri. Raka. Suaranya bergetar. Aku bisa merasakannya. Aku benar-benar bisa. Raka menatapnya dengan mata berkaca. Ia nyaris tak percaya. Namun di saat yang sama, sistem monitor di belakang mereka mengeluarkan suara peringatan tajam. Energi modul berlebihan, gumam Raka. Ia menunduk. Wajahnya berubah tegang. Sumber dayanya terserap terlalu cepat. Selin menoleh. Matikan. Kalau itu berbahaya. Raka menggeleng. Kalau aku matikan sekarang, sinyal sarafmu akan terputus lagi. Tubuhmu mungkin tak akan merespons untuk kedua kalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raka menatapnya. Lalu perlahan tersenyum. Kita tunggu 10 menitnya selesai. 9 menit. Tubuh Selin bergetar hebat. Ia memegang tangan Raka untuk menjaga keseimbangan. Di detik itu, ia baru sadar seberapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan pemuda ini untuk keyakinan yang dianggap mustahil. 10 menit. Cahaya biru di modul perlahan padam, menyisakan keheningan. Selin berdiri tegak. Tak ada penyangga. Tak ada bantuan. Ia mengambil langkah kecil ke depan. 1 langkah. Lalu langkah kedua. Ia berjalan. Raka menatapnya dengan mata penuh haru. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, tubuhnya goyah. Tangannya yang tadi memegang meja kini jatuh lemah ke sisi tubuh. Selin berbalik cepat. Raka! Hei! Raka tersenyum samar. Bibirnya pucat. Aku baik-baik saja. Tidak, kau terlihat tenang. Potongnya. Suaranya melemah. Aku hanya meminjamkan sedikit tenagaku untuk memastikan sistemnya berfungsi. Aku tidak ingin kau kehilangan kesempatan ini. Tubuhnya merosot perlahan ke lantai. Selin memeluknya, mengguncang bahunya panik. Kenapa kau melakukan ini? Kau seharusnya memberitahuku. Raka tersenyum. Matanya berat tapi bahagia. Karena ini janji yang harus kutepati. 10 menit. Aku bisa membuatmu berjalan lagi. Dan aku menepatinya. Selin menggigit bibir. Air matanya jatuh ke wajah pemuda itu. Ia ingin marah. Tapi yang ada hanya rasa hancur bercampur kagum. Di hadapannya, seseorang baru saja menepati janji dengan seluruh dirinya. Raka memejamkan mata pelan. Napasnya tersisa tipis. Kau tahu, dulu aku pikir teknologi adalah jawaban dari semua luka. Tapi ternyata, yang menyembuhkan manusia bukan mesin, tapi niat yang tulus. Dan Allah tahu, aku tidak menyesal. Kata-katanya menggantung, melebur dalam keheningan. Selin menatapnya, menggenggam tangannya erat. Hujan turun di luar, deras seperti langit pun ikut menangis. Ia berdiri di tengah laboratorium yang kini dipenuhi gemuruh air. Tubuhnya tegak, bukan karena mesin, tapi karena kekuatan yang diwariskan seseorang yang mempercayainya sepenuh hati. Dan dalam hati yang bergetar, ia tahu, 10 menit itu telah mengubah segalanya. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Seolah langit ingin menutupi semua yang terjadi di dalam laboratorium kecil itu. Petir sesekali menyambar di kejauhan, dan setiap kilat yang menyala membuat bayangan tubuh Raka dan Selin tampak seperti potret dari dua dunia yang bertemu di ambang perpisahan. Raka terbaring di lantai, tubuhnya lemah, kulitnya pucat dengan peluh dingin yang membasahi pelipis. Selin berlutut di sampingnya, berusaha menahan tangis sambil menatap wajahnya yang perlahan kehilangan warna. Tangannya menggenggam tangan Raka yang terasa semakin dingin, sementara detak jantung di pergelangan itu melemah. Raka, jangan lakukan ini padaku. Suara Selin bergetar di antara isakan. Kau sudah cukup berkorban. Aku bisa memanggil bantuan. Aku bisa. Jangan, potong Raka pelan. Meski suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi hujan di luar. Tidak perlu, aku hanya butuh waktu sedikit lagi. Selin menggeleng keras. Air mata jatuh tanpa kendali. Tidak.
Aku tidak akan biarkan kau menyerah. Kau yang ajarkan aku untuk percaya pada harapan. Sekarang giliranmu. Raka tersenyum tipis. Wajahnya tenang seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan panjang. Aku tidak menyerah, Selin. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Kalimat itu membuat Selin terpaku. Apa maksudmu? Alat itu, ucap Raka dengan napas berat. Untuk bekerja, aku harus menjadi penghubung. Energi biologis dari tubuhku dipindahkan sebagian ke sistem sarafmu. Itu sebabnya aku merasa seperti ini. Selin menatapnya dengan mata membesar. Suara tercekat di tenggorokannya. Kau menyalurkan energi tubuhmu padaku. Raka mengangguk perlahan. Aku tahu risikonya. Aku tahu tubuhku tak akan kuat menahan tekanan seperti ini. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menepati janjiku. Aku bilang aku bisa membuatmu berjalan lagi. Dan aku melakukannya. Ia tertawa pelan. Tapi batuk menyambutnya. Batuk yang berat. Disertai darah yang muncul di sudut bibirnya. Selin panik. Memeluknya erat. Namun tubuh Raka semakin lemah. Diam. Jangan bicara lagi. Aku akan bawa kau ke rumah sakit sekarang juga. Raka hanya menggeleng. Rumah sakit tidak akan mengerti apa yang terjadi. Mereka akan menganggapku gila. Lagi pula, aku tidak ingin menghabiskan sisa waktuku di bawah cahaya lampu putih dingin itu. Aku ingin di sini saja, di tempat aku melihatmu berdiri dengan kakimu sendiri. Selin menatap wajahnya lama, menahan napas agar tangisnya tak pecah. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi kata-kata seolah menolak keluar. Dunia yang dulu begitu tegas dan pasti kini terasa hancur berantakan di hadapannya. Raka menatap ke langit-langit ruangan yang remang. Kau tahu, waktu aku kecil, aku selalu percaya bahwa Allah menulis nasib kita seperti aliran listrik. Kadang arusnya tersambung, kadang putus. Tapi ketika dua jalur bertemu, selalu ada percikan. Aku rasa aku dan kau adalah percikan itu. Selin menunduk. Air matanya jatuh ke wajah Raka. Kau bodoh. Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Raka tersenyum. Karena kau yang membuatku percaya lagi pada manusia. Dunia pernah menertawakanku. Tapi kau, meski tak sadar, memberiku alasan untuk terus mencoba. Kau adalah tujuan yang tidak pernah bisa aku lepaskan. Suara hujan semakin keras. Angin meniup masuk dari jendela yang terbuka sedikit, membuat kertas-kertas di meja beterbangan. Selin menggenggam tangannya lebih erat, seperti ingin menahan hidupnya agar tidak lepas. Aku tidak butuh kau menebus apapun. Aku hanya butuh kau tetap di sini. Raka menatapnya dengan mata yang mulai berat. Aku tidak akan benar-benar pergi. Setiap kali kau melangkah, aku ada di sana. Setiap kali kau merasakan hangat di kakimu, itu adalah bagian dariku yang masih hidup bersamamu. Selin menunduk. Air matanya jatuh di tangan Raka yang semakin dingin. Ia ingin memeluknya lebih kuat, seolah bisa memaksa hidup kembali ke tubuh itu. Tapi pelan-pelan, napas Raka melemah. Raka, panggilnya lirih. Jangan pergi, kumohon. Namun Raka hanya tersenyum samar. Bibirnya bergerak pelan membentuk kata terakhir yang nyaris tak terdengar. Berjalanlah selamanya. Cahaya dari modul di sisi meja berdenyut satu kali, lalu padam sepenuhnya. Keheningan menelan segalanya. Selin menatap wajahnya lama, menolak mempercayai kenyataan yang baru saja terjadi. Tubuh Raka diam. Tenang. Tapi hawa kehidupan di ruang itu terasa hilang. Seperti sebagian dari dirinya ikut lenyap bersamaan. Beberapa menit ia hanya bisa memeluk tubuh itu, menangis dalam diam. Ia merasa hampa, seperti segala cahaya dalam dirinya direbut kembali oleh langit. Namun di antara keputusasaan itu, ada sesuatu yang aneh, kakinya. Ia masih bisa berdiri. Ia masih bisa merasakan hangat. Energi yang diberikan Raka masih hidup di dalam dirinya. Selin perlahan berdiri, tubuhnya bergetar, tapi kakinya kokoh. Ia menatap ke bawah, ke tubuh Raka yang terbaring tenang, dan menyadari sesuatu. Janji itu benar-benar ditepati,
meski dengan harga yang begitu mahal. Ia berjalan perlahan menuju jendela, membuka tirai yang basah oleh hujan. Udara malam menyapa wajahnya, dingin namun menenangkan. Lampu kota berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dalam hatinya, Selin berbisik, Allah, kalau memang hidup ini tentang memberi, maka izinkan aku menjaga pemberian yang paling berharga ini. Tangannya menyentuh kaca jendela yang dingin. Di sana, pantulan dirinya berdiri tegak, tanpa alat, tanpa penyangga. Ia memejamkan mata, merasakan setiap detik kehidupan yang kini berdenyut dalam dirinya. Setiap napas yang masih mengandung sisa hangat seorang pemuda yang percaya bahwa cinta bisa menghidupkan kembali yang mati. Dan di antara suara hujan, ia bersumpah dalam hati, pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Selama ia masih bisa berjalan, ia akan membawa nama Raka ke setiap langkahnya. Langkah yang lahir dari keyakinan, bukan mesin. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, seorang wanita berdiri sendiri dengan kaki yang akhirnya menjadi miliknya kembali. Namun di dalam dirinya, ada tubuh lain yang tak bisa diselamatkan. Bukan karena ia gagal, tapi karena seseorang memilih untuk menjadikannya hidup dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh dunia manapun. Pagi datang tanpa matahari. Hujan semalam meninggalkan kabut tipis yang menutupi kota. Seolah langit pun enggan menatap bumi setelah kehilangan satu jiwa yang tulus. Di dalam laboratorium kecil itu, aroma logam bercampur dengan wangi tanah basah yang terbawa angin dari jendela yang belum tertutup sempurna. Selin berdiri di tengah ruangan itu, memandangi sisa-sisa alat yang kini tak lagi berfungsi. Di hadapannya, meja kerja Raka masih penuh dengan coretan tangan dan diagram yang rumit. Kabel-kabel berserakan, beberapa terpotong, beberapa masih terhubung ke modul yang kini mati total. Namun di balik kekacauan itu, ada sesuatu yang terasa sakral, seperti peninggalan dari seseorang yang hidupnya dibakar oleh keyakinan. Selin perlahan mendekati meja itu. Matanya menangkap sebuah buku catatan lusuh di antara tumpukan logam. Sampulnya sudah hampir sobek, tapi di sudutnya tertulis huruf kecil yang ia kenali. RP, inisial Raka Pramana. Tangannya bergetar saat membukanya. Halaman pertama dipenuhi rumus, diagram aliran saraf, catatan kecil dengan tinta hitam yang memudar. Tapi di antara barisan angka, ada kalimat-kalimat yang membuat dadanya sesak. Energi bukan sekadar listrik. Ia adalah perasaan. Ketika seseorang memberi dengan tulus, tubuhnya akan mencari cara untuk berbagi kehidupan. Ia membaca perlahan, menahan napas di setiap baris. Catatan itu bukan sekadar teori ilmiah. Itu adalah doa yang ditulis dengan tangan seseorang yang percaya pada keajaiban tanpa harus menyebutnya mukjizat. Halaman berikutnya berisi pengakuan yang lebih pribadi. Proyek ini bukan untuk keuntungan. Ini untuk menebus kesalahan. Aku ingin Selin berjalan lagi, bukan agar ia berterima kasih, tapi agar aku bisa memaafkan diriku sendiri. Karena kalau dia bisa berdiri, mungkin aku juga bisa. Selin menutup buku itu sejenak, menekan dada yang terasa sesak. Tangisnya tak meledak, tapi mengalir pelan, seperti air yang menemukan jalan di celah batu. Raka selama ini bekerja bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan seluruh jiwanya. Ia mengubah rasa bersalah menjadi pengorbanan yang nyata. Matanya tertumbuk pada satu halaman yang belum sempat diselesaikan. Tulisan terakhir Raka berhenti di tengah kalimat. Jika energi manusia adalah cinta, maka cinta sejati tidak akan hilang. Ia hanya berpindah wujud, mencari rumah baru untuk berdenyut. Selin mengelus tulisan itu dengan jemari gemetar. Kau benar, bisiknya lirih. Energi itu tidak hilang. Aku masih bisa merasakannya di setiap langkahku. Ia berdiri perlahan, menatap kakinya yang kini kuat menopang tubuh tanpa bantuan apapun. Ada perasaan aneh di sana, bukan sekadar rasa syukur, tapi juga rasa takut. Karena semakin ia merasakan kehidupan di tubuhnya, semakin besar pula kesadaran bahwa kehidupan itu tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Dengan langkah pelan, Selin memeriksa alat-alat di sekitar. Ia menemukan satu perangkat kecil di bawah meja, sejenis chip dengan lampu merah yang masih berkedip lemah. Saat ia mengambilnya, layar kecil di permukaan chip menyala menampilkan pesan singkat.
Sistem sinkronisasi aktif. Energi donor terhubung penuh. Reversal akan terjadi bila penerima belajar memberi kembali. Celine terpaku. Kata reversal berputar-putar di kepalanya. Ia menatap layar kecil itu dalam diam. Artinya, selama ia terus hidup dengan kaki yang telah diselamatkan, ada keseimbangan yang belum tuntas. Energi itu akan terus menempel padanya sampai ia membagikannya kembali, entah bagaimana caranya. Ia menutup chip itu perlahan, lalu berlutut di samping meja, tempat Raka biasa duduk bekerja hingga larut malam. Kau bukan ilmuwan gila, ucapnya lirih. Kau adalah seseorang yang mengerti makna hidup lebih dari siapapun di dunia ini. Sinar matahari akhirnya menembus awan, masuk dari sela jendela dan mengenai wajahnya. Celine menatap langit dengan mata berkaca. Aku tahu sekarang kenapa Allah mempertemukan kita. Karena aku perlu belajar bahwa keajaiban tidak selalu datang dari mesin, tapi dari hati manusia yang rela memberi tanpa menuntut kembali. Beberapa jam kemudian, Celine memutuskan untuk membawa semua catatan Raka ke laboratorium pusat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya, tapi karena beban makna di balik setiap benda yang ia bawa. Di dalam mobil, ia menatap buku catatan itu seolah berbicara dengan pemiliknya. Raka, katanya pelan, kau tidak mati sia-sia. Aku akan pastikan dunia tahu bahwa teknologi yang kita bangun bukan tentang logam dan listrik, tapi tentang cinta dan pengorbanan. Setibanya di laboratorium pusat Aderatek, semua mata menatapnya dengan heran. Ia tidak lagi memakai pakaian CEO, ia datang seperti seorang pekerja biasa. Tanpa bicara banyak, ia membuka buku catatan Raka dan menaruhnya di meja utama rapat. Ini, katanya tegas, adalah inti dari proyek Serena yang sesungguhnya. Bukan mesin, bukan sistem, melainkan kemanusiaan. Dan aku akan meneruskannya dengan nama baru, Proyek Raka. Beberapa ilmuwan yang mengenalnya hanya bisa saling pandang. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang berubah. Celine berdiri tegak di depan mereka, tanpa sedikit pun gemetar. Kalau kalian ingin ikut, mari bekerja. Tapi kalau kalian takut pada reputasi, kalian boleh pergi. Aku tidak peduli pada jabatan. Aku hanya peduli pada kebenaran yang ditinggalkan seseorang yang lebih besar dari semua gelar kita. Suasana hening seketika. Di sudut ruangan, salah satu staf muda melangkah maju dan berkata lirih, "Kami ikut, Bu." Satu suara berubah menjadi banyak. Dan dalam hitungan menit, ruangan itu kembali hidup. Kali ini bukan karena ambisi, tapi karena keyakinan baru yang menular dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Di tengah kesibukan itu, Celine memegang chip kecil di tangannya. Lampu merah di permukaannya kini berubah menjadi biru lembut. Ia tersenyum samar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, entah bagaimana, di tempat yang jauh di luar logika manusia, Raka mungkin sedang tersenyum juga. Dan di ruang penuh cahaya itu, Celine berjanji pada dirinya sendiri, bahwa setiap detik hidupnya setelah ini akan menjadi cara ia mengembalikan energi itu ke dunia. Energi yang dulu diberikan dengan cinta, yang kini berdenyut dalam darahnya sebagai bukti bahwa pengorbanan sejati tidak pernah berakhir. Langit sore itu berwarna keemasan. Setelah berminggu-minggu hujan tanpa henti, matahari akhirnya menampakkan diri seolah dunia diberi kesempatan untuk memulai dari awal. Celine berdiri di panggung kaca besar di tengah pusat kota, mengenakan setelan sederhana berwarna putih gading. Di hadapannya, ratusan orang, pejabat, media, dan masyarakat, berkumpul, menanti pidato peluncuran proyek yang disebutnya Proyek Raka. Di belakangnya terpampang layar besar dengan tulisan, "Dari teknologi menuju kemanusiaan." Bagi sebagian orang, itu sekadar slogan. Tapi bagi Celine, itu adalah kalimat yang lahir dari air mata, kehilangan, dan cinta yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. 2 tahun lalu, suaranya bergetar lembut. Aku percaya bahwa kesempurnaan adalah ketika manusia bisa mengendalikan teknologi. Tapi seseorang mengajariku bahwa yang lebih penting adalah saat teknologi mengembalikan manusia pada sisi terbaik dirinya. Hari ini, aku tidak memperkenalkan mesin baru. Aku memperkenalkan harapan baru.
Harapan yang lahir dari pengorbanan seseorang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal. Tapi tanpa dia, aku tidak akan berdiri di sini. Kamera menyorot wajahnya. Sorot mata itu berbeda dari Selin yang dulu. Kini ada kelembutan, ada kerendahan hati, dan ada luka yang berubah menjadi kekuatan. Ia menunduk sedikit, lalu berkata pelan. Namanya Raka Pramana. Ia bukan ilmuwan besar, bukan miliarder, bukan sosok terkenal. Tapi dia adalah alasan aku kembali berjalan, dalam arti sebenarnya dan dalam arti yang lebih dalam lagi. Ruangan itu hening. Beberapa orang menunduk, beberapa menahan napas. Selin melanjutkan, proyek Raka akan menjadi jembatan antara sains dan empati. Setiap alat yang kita buat, setiap sistem yang kita kembangkan, harus berakar pada kemanusiaan. Itulah warisan sejatinya. Tepuk tangan menggema, panjang dan hangat. Tapi di dalam dirinya, Selin tahu, tepuk tangan itu bukan untuknya. Itu untuk seseorang yang sudah memberikan seluruh hidupnya demi membuat langkahnya berarti. Selesai acara, Selin berjalan keluar dari gedung, melewati koridor panjang yang dipenuhi cahaya senja. Ia membawa setangkai bunga lili putih di tangannya, bunga kesukaan Raka, yang dulu ia sebut sebagai simbol ketulusan. Ia tidak langsung pulang. Ia menuju taman kota kecil di sisi selatan, tempat pertama kali Raka berdiri di hadapannya dan berkata dengan suara penuh keyakinan. Beri aku waktu 10 menit, aku bisa membuatmu berjalan lagi. Langkah-langkahnya mantap di atas jalan setapak berbatu. Ia menghentikan langkah di tengah taman, di bawah pohon flamboyan yang rimbun. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan yang basah oleh sisa hujan. Di sanalah, di bawah pohon itu, ia menaruh bunga lili putih di atas tanah, lalu berlutut perlahan. Raka, ucapnya lirih. Aku menepati janjiku. Dunia tahu namamu sekarang. Tapi yang lebih penting, aku tahu maknanya. Matanya menatap langit yang mulai berwarna ungu tua. Cahaya senja memantul di matanya, dan untuk sesaat ia merasa seperti ada kehadiran yang berdiri di belakangnya. Ia tidak menoleh, hanya tersenyum. Terima kasih, katanya pelan. Bukan karena kau membuatku berjalan, tapi karena kau mengajariku untuk hidup. Ia mengusap air mata yang jatuh di pipinya, tapi tiba-tiba sebuah suara yang sangat halus, hampir seperti bisikan angin, terdengar di telinganya. Dan aku berterima kasih karena kau akhirnya percaya. Selin menahan napas. Ia menoleh perlahan, dan di antara cahaya sore yang menembus ranting flamboyan, terlihat sosok samar seorang pria dengan senyum yang ia kenali, senyum Raka. Tidak nyata, tapi begitu hidup hingga hatinya bergetar. Sosok itu berdiri tegak, tidak pucat, tidak lemah. Matanya hangat seperti dulu, tapi kini tanpa rasa sakit. Ia menatap Selin dengan damai, lalu berkata lembut. Aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya berpindah tempat, ke dalam langkahmu, ke dalam setiap orang yang akan kau bantu nanti. Karena energi yang diberi dengan cinta, tidak pernah mati. Selin tak sanggup bicara. Air matanya mengalir deras. Ia mencoba meraih sosok itu, tapi angin berhembus pelan, membawa cahaya yang perlahan memudar. Hanya tersisa aroma familiar logam dan wangi tanah basah. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu bukan ilusi. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. Jika tubuhku tidak bisa diselamatkan, maka biarkan pikiranku hidup dalam langkahmu. Kau sudah membuatku pulang. Selin menggenggam ponsel itu erat, memeluknya ke dada, menatap langit yang kini mulai gelap. Aku akan terus berjalan, Raka, sampai dunia mengerti arti memberi tanpa pamrih. Udara sore berubah lebih hangat. Di kejauhan, suara tawa anak-anak bermain di taman terdengar samar, dan di bawah kakinya, bumi terasa hidup, setiap langkahnya ringan tapi penuh makna. Ia berjalan pelan meninggalkan taman, namun setiap langkahnya menimbulkan gema halus di tanah, seolah dua pasang kaki berjalan bersamaan. Satu miliknya, satu lagi milik seseorang yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia melewati jalan raya yang mulai ramai, beberapa orang mengenali sosoknya dan memberi hormat kecil. Tapi Selin tidak menoleh.
Di dalam dirinya, ia tahu siapa yang seharusnya menerima penghormatan itu. Langit malam menampakkan bintang-bintangnya satu persatu. Ia berhenti sejenak, menatap ke atas, tersenyum, dan berbisik pelan. Terima kasih, Allah, karena telah mempertemukan dua jiwa yang saling menyembuhkan. Dan di bawah bintang yang berkelip lembut, Selin melangkah kembali ke dunia, bukan sebagai CEO, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup dari sebuah janji yang ditepati. 10 menit yang dulu dianggap mustahil telah menjadi keabadian. Langkah-langkahnya kini tak hanya miliknya, tapi juga milik seseorang yang pernah percaya bahwa cinta bisa menghidupkan kembali yang lumpuh, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa.